untuk tim yang dalam 2 away targetnya gagal, hanya 1 poin, draw dengan Bahrain, gesturnya nggak nyambung kalau menurut saya. Gesturnya nggak menunjukkan bahwa Indonesia dalam posisi yang belum menguntungkan gitu loh. Tapi gesturnya adalah main golf yang mungkin sudah ada dalam agendanya, non football tapi main syuting iklan yang juga non football. Jadi saya tidak melihat gestur pelatih yang sedang dalam posisi timnya tidak baik-baik saja gitu loh. Jadi yang ngomong target siapa? Federasi, dalam ini PSSI. Yang kedua, mau U22 yang dia bawa, mau U17, U19, AFF itu targetnya juara gitu loh. Jadi jangan dijadikan alasan. Mau senior yang dibawa, mau dengan naturalisasi campuran yang bisa yang main terserah. Yang penting bisa juara di AFF. Nggak ada harga tawar tuh ya. Iya, maka ini kan pola-pola yang seringkali sejak awal saya bilang excuse di awal. AFF itu bukan levelnya STY katanya. Menurut saya ini ngawur, pelatih-pelatih pada udah ikutan kursus gitu loh ngomong. Oke. Pak Hang Seo, asisten pelatih Gus Hiding 2002, semifinal. Terus dia juara AFF di Vietnam bukan kelasnya buat Pak Hang Seo. Bukan gitu dong. Dia di-hire oleh Vietnam untuk menaikkan kualitas dan memberikan gelar juara, kan itu. Sinteyong di-hire oleh Indonesia untuk menaikkan kualitas dan memberikan gelar juara. Loh kok ada pelatih kita ngomong merendahkan level STY gitu. Emang level apa STY? Dewa mah. Main aja 1 jurus. Ini pelatih kita dia ngomong di media, saya nggak mau sebut nama aja. Proses naturalisasi iya, bagian dari urusan negara, hukum negara. Proses naturalisasi. Tapi kebijakan naturalisasi itu kan urusan sepak bola. Paham nggak maksud saya? Ya. Kebijakan naturalisasi diambil oleh federasi itu kan urusan sepak bola. Maka pertimbangannya harus pertimbangan sepak bola. Kalau pertimbangannya adalah pertimbangan sepak bola football, misalnya kualitasnya bagus, perbedaan kualitasnya seperti apa, dibutuhkan oleh tim nasional, karena kita belum punya di posisi ini, dia main di level mana, itu pertimbangan sepak bola kan. Baru pertimbangan lainnya yang hukumnya itu, ada darah Indonesia dan sebagainya. Kalau itu urusan sepak bola, kenapa harus disurvei, pertanyaan saya. Kenapa harus butuh tingkat kepuasan? Karena begitu masuk area ini, berarti ini sudah bukan bicara football lagi. Pertanyaannya, setelah sekian lama naturalisasi berjalan, sudah sekian berapa? 15 ya? 15 yang sudah dinaturalisasi, dengan segala hiruk pikuk media, bahkan yang memberi catatan kritis aja diserang, ngapain lagi harus bikin survei itu? Jadi karena saya melihat ini adalah awal dari pemerintahan baru, makanya muncullah survei itu. Karena kalau awam yang ditanya kan pasti puas aja, karena indikatornya kan apa gitulah, kan udah bisa kebaca lah gitu. Tapi kan sebetulnya diskusinya harus diskusi bola. Yang pertanyaannya sampai kapan, fungsi kompetisi, arti kompetisi yang harus jadi muaranya tim nasional, kan begitu. Kan begitu harusnya kan. Lalu apa yang dibangun dari timnas oleh pelatih ini kalau yang datang naturalisasi. Karena sejak awal saya bilang kan naturalisasi hanyalah akselerasi. Jadi secara nggak langsung kalau boleh saya simpulkan tentang sikap publik terhadap kebijakan naturalisasi pemain timnas ini pasti puas dong. Pasti puas. Ngapain disurvei ya? Ngapain disurvei? Makanya. Tadi setiap minggu kita bakalan pilih pertanyaan dan langsung dijawab sama Kak Adi. Next pertanyaan pertama ada dari siapa? Ipan Sewot. Waduh. Halo Bung Pratama Adiani, Bung saya salah satu penggemar Anda, Cie. Saya penggemar Ipan Sewot. Dengan banyaknya pemain bagus di lini belakang dan ditambah Kevin Dix, menurut Bung Adi, STY harusnya merubah formasi atau masih tetap pakai 3-4-3? Iya, 3-4-3 sistem yang sudah dipahami oleh para pemain dan juga menjadi go-to system dengan back three di belakang ketika on possession, tapi off possession tentunya dengan back five ketika mengantisipasi transisi gitu kan. Yang harus dipahami adalah ketika kita dengan line yang sedikit tinggi untuk memulai laga misalnya 15-20 menit pertama akan ada celah yang cukup menganga antara midfield menuju ke pertahanan. Dan dengan menggunakan dua pemain
kalau menurut saya Hilhers dan juga Idzes mereka harus lebih cepat dan lebih bisa memahami apa yang akan dilakukan oleh lawan mungkin 2-3 detik lebih dulu karena space-nya akan begitu menganga seperti melawan Tiongkok kan ada jarak yang Iya, lebar. Harapannya memang baik Hilhers dan juga Idzes bisa mengcover ini karena mereka masih begitu muda dan sangat cepat dalam pergerakan gitu kan. Ini yang akan terus didrill oleh pelatih bahwa kalau kita sedang melakukan attack yang mungkin juga high risk menghadapi Jepang itu dengan kekuatan mereka transisi misalnya Nakamura, Ito ataupun Matoma yang ada di sini, Ritsu Doan di sana atau Kubo ada berada di space di antara pemain-pemain ini tentunya ini yang harus diperhatikan dan ketika ada celah ini harapannya adalah 2 lawan 1 dan bisa mengcover atau 2 lawan 2 bisa mengcover asal jangan 3 lawan 2 dengan bantuan yang terlambat dari double six kita misalnya yang akan tampil menghadapi Jepang. Emang Jadi Kevin Dix sudah bakal main Kevin lawan Dix Jepang? tampil menghadapi Saudi ya dengan keputusan kemarin Oke. tanggal 7 ini akan langsung dikunci sebagai pemain Indonesia di Copenhagen atau di Copenhagen dan akan bisa tampil menghadapi Saudi. Yeay, kita tunggu. Next, semoga terjawab ya Ipang Sewot. Ada siapa lagi selanjutnya? Mas Hilsa, oh masa? Bung, Kevin kan lagi diusahain PSSI untuk main di match Jepang sama Arab. Nah, menurut Bung Adiani, Kevin ini posisinya di timnas cocok sebagai back atau gelandang DMF. Karena secara kita back udah full. Agak disayangkan kalau pemain yang punya daya jelajah bagus dan sangat ofensif seperti Kevin Dick dijadikan back. Mungkin dia bisa jadi tandemnya Prof. Iya, Lee. setuju nih dengan Maze Hilhers. Iya. Emang sepertinya itu akan menjadi posisi di mana Kevin Dix akan tampil di Iya. lapangan tengah ya dan akan berdampingan dengan Tom Haye untuk bisa memberikan dia support yang lebih baik dan Kevin Dix juga punya kemampuan untuk terlibat dalam build up menuju seperti di akhir lapangan lawan ketika transisi pun bisa mundur baik ke sisi maupun ke area sentral dan ini sebenarnya perannya mungkin akan begitu signifikan ketika menghadapi tim seperti Jepang sebenarnya ya. Arab Saudi menjadi adisi yang begitu mahal dan akan memberikan kita lagi kesempatan lebih baik untuk bisa meraih kemenangan menghadapi Saudi Arabia. Iya, jadi mungkin bebannya Tom Haye nggak harus jagain defense juga, apalagi jadi lebih dekat ke kotak pertahanan lawan. Iya, Jadi dia akan lebih efektif ya kalau Iya. menuju ke nomor 10 misalnya bagi Tom Haye dan dengan adanya Kevin Dix di sana akan bisa membuat ini menjadi kenyataan dan ketika menekan pun tendensinya kan ada wingback juga yang bisa masuk mengcover di sini dan itu akan membuat Tom Haye lebih berkonsentrasi untuk bisa mendekat dengan Rafael Strike misalnya dan juga berkombinasi dengan siapapun pemain yang ada di wing sebelah kanan Iya, kita tunggu aja ya, Dix. atau kiri. Iya, karena Tom Haye juga nunggu kamu pasti. Lagi tinggal kita tunggu Mes aja. Mes kemarin pagi tidak dibawa ke Nice. Mereka terbang untuk Liga Eropa kan. Liga Eropa akan main nanti pagi subuh jam 2 waktu Indonesia bagian barat. Pagi mereka ke Nice. Nah, dia tidak ada karena tidak bugar. Setelah ada benturan pada Sabtu yang lalu ya melawan Willem II. Iya. 20 menang memang. Sehingga mungkin aja dia dijaga jangan sampai terlalu parah kalau dipaksakan karena memang nggak bugar sama sekali, tinggalkan oleh pelatih Joseph Osting, pelatih 20. Ada 3 pemain bersama Steen juga yang tidak ada di sana. Semoga dia bisa datang karena STI bilang hari Senin dia bisa mendarat. Tapi kita akan lihat lawan Ajax karena akhir pekan ini 20 lawan Ajax. Kalau dia tidak dia tidak lagi ada di bangku sana, dia bermain, tanda tanya lagi kan? Tanda tanya, Bung. Apakah dia bisa bermain lawan Jepang? Kita sih ingin dia datang untuk bermain lawan Jepang, lawan Arab. Semua pasti ingin dia. Ya kan? Oh, itu bisa kalau dia mau, tapi dalam kondisi yang tidak bugar apakah dia memang bisa dipaksakan untuk main lawan Jepang? Karena waktunya kan mepet. Kalau dia tidak bermain, Dia melawan Ajax, Twente melawan Ajax nanti akhir pekan ini. Iya, begini. Berarti dia punya waktu sekitar 4 hari, 5 hari. 4-5 hari untuk 4-5 hari. Apakah mungkin kalau dia tidak bermain atau dia tidak ada di bench misalnya? Berarti kan dia agak serius dong. Kalau dia tidak ada, kecuali dia tidak dimainkan tapi dia ada di bench. Walaupun tidak dimainkan dalam pertandingan melawan Ajax. Berarti oke lah, kondisinya masih oke. Tapi kalau tidak sama sekali, ini juga akan katakan dia datang. Tapi apakah dia dipaksakan untuk main lawan Jepang kan? Bahaya, hati-hati untuk memaksakan dia. Kalau tidak 100% dia bermain, bahaya untuk Mes Hilgers. Jadi kita berharap tim medis dari Twente mampu membuat recovery yang maksimal. Harus cepat. Mungkin saja dia ditinggalkan biar dia bisa recovery cepat ya. Dia tidak bisa berangkat ke Nice untuk Liga Eropa itu pada Jumat pagi itu ya. Karena Twente juga membutuhkan, Bung. Oh iya. Dia kan pemain inti. Iya. Pemain utama di Twente di belakang nggak tergantikan Mes Hilgers. Kuat boy. Jadi Twente juga berharap sekali dia itu pulih. Dia itu sembuh. Bukan saja untuk Indonesia tapi untuk Twente sendiri.
Sehingga dia diberikan kesempatan untuk pemulihan. Ya udah tinggalkan aja dulu biar dia cepat, recovery-nya bisa cepat. Ya mungkin termasuk melawan Ajax juga kalau dia nggak dimainkan. Padahal kalau dia fit, Bung, ini dia perdana main di GBK, Bung. Perdana main di GBK. Berkostum Iya, merah-merah atau putih-putih. merah atau putih-putih. Dan itu kan diinginkan semua kan, bahwa dia bermain di depan publik di GBK. Iya. Dan mimpinya dia, Iya. karena dia tahu bagaimana Atmosfernya di atmosfer GBK itu GBK. beda Betul. banget dengan Iya. stadion yang dia mainkan pasti sekarang. sudah diceritakan oleh Tom Hai, Ragnar sudah Iya. bercerita banyak kan. Itzes juga pasti Itse sudah bercerita, dengan Verdong dia. sudah bercerita dengan dia. Lu mesti main di GBK. Lu lihat tuh supporter tuh, Iya. fanatisme supporter tuh, militansi supporter Iya. Indonesia. Makanya kan saya bilang dia bisa datang Senin, bisa aja boy. Kita tunggu kalau dia Senin datang, wah Iya, iya. enak tuh. Dia nggak main aja di pemanasan aja di pinggir lapangan, oh, bisa meriah. Betul. Iya kan? Wah itu rame kalau Messi segera bisa nongol itu. Iya. Pertanyaannya, Bung. Ini keistimewaan Kevin Dix. Mungkin kita sudah lihat, netizen juga sudah lihat di YouTube bagaimana pergerakan, akselerasi, bagaimana dia sebagai back, interceptnya, duel udaranya. Gimana, Bung? Oke, kemarin dia mencetak gol bersama dengan Copenhagen dan dia bermain di beberapa posisi. Itu yang diinginkan oleh STY kan. Bermain di berbagai posisi. Dia di back tengah. sebelah kiri, Bung. Kanan dia kalau bisa bermain bisa di kanan. Oh, di kanan. Dia bisa di kanan, ya, karena dia bisa di kanan. Tapi lebih bagus kalau bermain di back tengah, karena itu yang dijalankan selama ini. Bisa juga didorong sebagai gelandang bertahan. Jika kuota di sana tidak ada sama sekali. Tapi kita kan masih punya Tom Hai, masih punya Nathan Cho. Bahkan Justin Hubner bisa didorong sebagai gelandang bertahan seperti yang dicoba STY di U23 di Qatar. Nah, dia bisa bermain di back tengah, itu bagus ketersediaan. Jadi kita itu udah mewah sebenarnya untuk lini belakang kita. Betul. Super mewah. Sudah bagus lini belakang kita. Ya tinggal kita memikirkan gelandang dan terutama nomor 9 penyerang di depan ini yang harus dipikirkan. Melawan Jepang tentu pertahanan kita harus Itu super kuat, Bung. kuat, harus benar-benar. Harus super kuat. Iya. Ya kan? Apa yang Bung bayangkan kalau Hilger siap, Kevin Dix juga percepatan dia untuk bermain lawan Jepang juga oke. Ada Hubner, ada Jordi Amat, ada Rizky Ridho. Untuk Komposisinya seperti apa, untuk Bung? Ini lini lawan Jepang, iya, iya. Jepang. Kalau seperti yang Boy bilang tadi, itu yang terjadi. Hilgers benar-benar siap benar, kemudian percepatan dari Kevin Dix oke. Iya. Saya pikir kita punya kedalaman yang bagus, keseimbangan untuk lini belakang ya kita lihat. Bahwa ada di bench dan itu bagus yang ada di starting 11. Karena kita punya Jay Ises, punya Kevin Dix dan punya Mads Hilgers. Ini kuat. FC20, Venezia dan Copenhagen. Yang bermain di Jadi Bung Ropan membayangkan ketiga ini pemainnya starter. Iya, Line up. grade A benar kan? Bermain di tier 1 di masing-masing negara. Iya. Copenhagen ada di Denmark, FC20 di Eredivisie dan satu di Serie A. Dan itu bagus. Kita bisa melihat kan? Di kiri ada Verdong, di kanan Sandy Walsh. Verdong dan Sandy Walsh. Ya kan? Semua bermain di Liga 1 semua. Jadi enak. Itu bisa kita lihat. Kalau Inter Martin sedia, Price tidak tergantikan. tidak di situ. tergantikan. Martin Price. Jadi kita bagus. Melawan Jepang dengan kemampuan lini serang mereka yang oke. Iya. Minamino akan berada di kanan dan kita tahu sekarang bagaimana Monaco. Monaco di UCL kan lagi top-top, lagi bagus, bersaing di atas. Kemudian dengan Kaoru Mitoma yang ada di kiri, di Brighton kita bisa tahu. Ini pemain termahal yang ada di Jepang, Mitoma. Iya, betul. Banyak diincar klub-klub besar. Jadi mereka akan punya dua flank yang kuat dengan Minamino yang akan bermain di sana bersama dengan Mitoma kan. Kemudian Kamada yang berada di depan atau Ueda nggak bisa bermain dah. Oke, dah cedera. Tapi mereka masih punya Takefusa Kubo. Ya, masih punya Kamada. Jadi saya pikir kuat. Nah, kita punya belakang yang top. Ini akan berpikir mereka. Nggak sembarang. Bung Ropan membayangkan seperti apa kita lawan Jepang. Apakah kita meladeni Jepang bermain terbuka atau kita menunggu memanfaatkan counter attack, transisi. Kalau kita meladeni mereka dengan Jepang memancing bermain terbuka, kita nggak bisa lawan mereka. Iya, saya itu juga yang memikirkan seperti itu yang terjadi di Bahrain dan itu yang terjadi di Arab. Arab coba untuk bermain terbuka, dimakan sama Jepang. Bahrain coba bermain terbuka untuk menekan mereka, dimakan dengan 5 gol sama Jepang. Iya. Itu yang tidak boleh. Kita tahu kan kemampuan kita. Karena mereka ini kan saya bilang bermain di tier yang nomor 1 di klub-klub besar. Yes. Ada yang bermain di Liverpool, ada yang bermain di Arsenal, kita semua kan ya, pemain-pemain ini di Brighton. Jadi kita menunggu aja, bukan kita parkir bus, tetapi kita menunggu mereka untuk counter attack. Itu paling efektif buat kita.